Assalamualaikum. Welcome back to my channel di Diary Milly. Hari ini aku excited banget karena kali ini aku mau share ke kalian nih. Kemarin-kemarin itu ada DM yang masuk dan ada juga beberapa orang yang ngechat pribadi WhatsApp aku tentang pemasangan behel. Nah, karena aku ini juga terhitung baru 1,5 tahun lah ya pemasangan behel, jadi aku masih inget banget berapa biayanya dan berapa biaya perawatannya per bulan dari pemasangan behel. Tapi sebelum pemasangan behel nih, kalian harus perhatikan yang akan aku sampaikan berikut ini. Karena ini nanti ceritanya agak panjang ya, jadi aku harap kalian jangan skip video ini dan ikuti terus video dari Diary Milly tentang pembahasan behel ini. Tapi jangan lupa untuk klik subscribe. Buat kalian yang pendatang baru belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa kalau sudah di subscribe, bunyikan loncengnya agar kalian dapat notifikasi terus ketika aku update video terbaru. Nah, kalau sudah di subscribe, bunyikan loncengnya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Oke, kali ini aku nggak mau bahas terlalu lama ya, tapi kayaknya juga perlu makan waktu lama, gimana tuh? Oke deh, dari pemasangan behel sendiri nih, awalnya itu kenapa aku mau pasang behel itu ada beberapa banyak faktor yang mengakibatkan aku harus pakai behel. Kalau teman-teman terdekat aku itu mereka nggak sadar kalau gigi aku itu agak maju sedikit gitu. Sebenarnya dulu itu aku nggak pernah ngerasa gigi aku tuh maju, tapi nggak tahu kenapa ada beberapa tahun gitu ya, gigi aku jadi semakin maju gitu. Entah cara makanku yang salah atau cara membersihkan gigiku yang salah. Tapi aku nggak pernah peduli tentang gigi sebelumnya. Jadi sebenarnya itu aku adalah termasuk orang yang jorok banget dalam masalah perawatan gigi gitu. Dari aku SD, SMP, SMA sampai aku kuliah itu aku paling males banget yang namanya gosok gigi sebelum mau tidur gitu. Aku paling biasanya sikat gigi itu paginya aja kalau mandi gitu, atau malamnya atau sorenya ketika aku mau mandi. Pokoknya aku itu kalau mau bersihin gigi waktu aku mandi gitu. Padahal yang penting itu kan gosok gigi setelah kita makan ya, atau paling nggak sebelum kita mau tidur kita gosok gigi. Tapi aku paling males. Nah, dari kejadian-kejadian itu tuh aku akhirnya mikir, karena sebelumnya tuh aku pernah sakit gigi yang parah banget, bener-bener sakit di gigi, akibatnya bengkak. Itu ternyata gigi aku yang belakang itu nambah, padahal aku tuh udah masa SMA kelas 3 gitu. Jadi kayaknya gigi aku tuh banyak banget yang numbuh, dan akhirnya aku kuliah pun masih ada yang numbuh, kayak jadinya gigi aku tuh terlalu banyak dan maju. Dari sekian itu sebenarnya teman-teman aku nggak terlalu menyadari, tapi aku menyadari ketika kalau candid moment gitu, kayak ada video candid atau foto candid, itu aku ketahuan banget kalau gigi aku agak maju gitu. Nah, setelah dari lulus kuliah, aku selama kuliah itu nggak pernah foto yang kelihatan giginya gitu, karena setiap kali aku foto kelihatan giginya itu rasanya aneh, kayak ada yang salah gitu. Sampai pada akhirnya aku kerja, kan kita kerja dapat uang tuh ya, dapat gaji, dan aku punya tabungan. Aku terus mikir gini, sampai kapan sih aku akan hidup kayak gini terus gitu. Masa aku nggak mau merawat gigi aku dan nggak ada perubahannya gitu. Sampai pada akhirnya gigi aku itu banyak banget karang giginya, dan ini jorok banget ya, dan akhirnya aku putusin untuk ke dokter gigi. Di sana pada saat aku bersihin ke dokter gigi itu aku habis biaya sekitar 250.000. Padahal kalau orang normal nih yang bersihin gigi itu biayanya kurang lebih 100 sampai 250. Nah, kalau kalian pada tahap 250.000 itu berarti gigi kalian
kotornya parah gitu, bisa dibayangkan kan. Nah dari situ aku mulai rajin sikat gigi setelah setelah membersihkan karang gigi. Setelah membersihkan karang gigi, aku akhirnya rajin sikat gigi sebelum tidur. Tapi ada tapinya ya. Selang beberapa minggu aku mulai males lagi untuk bersihin gigi aku sebelum tidur. Tuh. Nah, aku terus mikir karena ada salah satu teman aku itu kan pasang behel. Udah lama sebenarnya dia pasang behel. Aku tanya sebenarnya waktu itu, kalau kamu pasang behel, kamu bersihin giginya, sikat giginya rutin nggak sih? Terus dia jawab, ya pasti rutin lah. Kalau nggak disikat gigi, nanti makanannya kelihatan dong di sela-sela kawatnya. Gitu. Nah aku sempat kepikiran, apa aku pasang behel aja ya, biar aku tuh ada motivasi, kewajiban untuk bersihin gigi sebelum tidur atau setelah makan gitu. Oke, singkat cerita, aku tanya lah sama teman-teman aku yang sudah pasang behel sebelumnya. Dan yang aku tanya itu bukan cara merawatnya, bukan bahayanya atau enak enggaknya dari pemasangan behel, tapi yang aku tanya itu rata-rata ya. Yang aku tanya adalah berapa harganya pasang. Klise banget ya sih. Yang aku tanya itu dari semua yang pernah aku tanya, aku cuma tanya berapa harganya pasang. Dan aku nggak pernah tanya akibatnya atau efeknya tuh nggak pernah. Aku cuma tanya berapa harganya aja. Nah dari situ temanku ada yang jawab 5 juta, sekitar 5 juta ada yang 7.500.000 dan ada juga yang 8 juta. Itu semuanya behel metal ya, yang umum banget dipakai orang gitu, behel metal. Oke, dan pada akhirnya di tempat dokter gigi aku waktu bersihin karang gigi itu, mereka punya promo best price ya. Promonya itu pasang behel 6 juta dengan gratis 3 kali perawatan. Tuh. Oke, dan itu bisa dicicil 2 kali. Jadi awal bulan sekali pasang itu biar 3 juta dulu. Nah 3 jutanya itu bisa diangsur 6 kali itu di tempat pemasangan behel aku. Oke lah ya, karena aku nggak pernah tanya efek-efeknya kayak apa, aku akhirnya pasang behel tersebut. Setelah aku pasang behel, awalnya biasa aja dan nggak pernah ada masalah atau sesuatu yang aneh di gigi gitu. Tapi setelah 1 jam aku pasang behel, tiba-tiba yang terjadi adalah aku nggak bisa yang namanya gigit, yang nggak bisa namanya ngunyah makanan, dan nggak bisa namanya mangap atau buka mulut gitu. Itu sakit banget guys. Kalian kalau mau pasang behel itu dengerin cerita aku ya. Pasang behel itu sakit banget. Kalau kalian pernah ditonjok, orang tuh rasanya kayak ditonjok gitu loh. Gigi itu rasanya rontok semua. Dan salahnya aku nggak pernah tanya itu dari teman-temanku. Ternyata kalau pasang gigi itu emang bener-bener sakit, dan itu bikin aku nggak bisa makan selama 1 bulan. Minum pun susah, mau nyedot aja itu susah banget, apalagi minum biasa ya itu sakitnya minta ampun, sakit banget. Ya aku minum dulu ya. Dari pemasangan behel itu sampai 1 bulan aku cuman makan bubur itu pun pure murni bubur, tanpa kerupuk, tanpa daging cincang, dan tanpa kacang. Biasanya kedelai itu bubur aja polos gitu, bener-bener polos, anak aku nggak bisa gigit sama sekali. Itu berlanjut sampai 1 bulan dan emang bener-bener sakitnya parah. Dan akhirnya aku curhatlah sama teman aku yang pasang behel, dan ternyata mereka juga dulu sama apa yang terjadi di aku tuh mereka juga pernah ngalamin. Tapi salahnya aku nggak pernah tanya kalau pasang behel atau pakai behel itu sakit. Aku cuma ngelihatnya pada saat mereka udah 2 tahunan ya, kayaknya makan apa aja itu gampang, makan fried chicken, makan kerupuk, makan ceker, itu kayaknya gampang banget, makan nasi gampang. Jadi aku kira ya biasa aja. Ternyata awal-awal pasangan behel itu sakitnya bukan main.
Dan yang lebih sakit lagi adalah behel itu bikin gigi aku ompong. Nah, loh, ini mungkin case-nya setiap gigi itu beda-beda. Jadi karena pada saat aku pernah cerita tadi kan, kalau SMA aku pun masih tumbuh gigi. Nah, pada saat aku pasang gigi itu, dokter aku cetak rahang aku dan dia bilang kalau gigi aku itu kelebihan banyak dan harus dicabut 4. Wah, bayangin ya, dicabut giginya 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau nggak salah tuh bagian rahangnya yang dicopot. Dan itu merupakan ujian apa ya? Ujian terbesar dalam hidup aku, karena aku itu paling takut yang namanya jarum suntik, apalagi yang namanya cabut gigi. Itu pengalaman yang paling sakit yang pernah aku rasain gitu. Oke, nah ini saran buat kalian yang pasang behel dan giginya harus dicabut 4. Sebenarnya cabut gigi itu bayar ya. Cabut gigi itu bayar 250.000 kalau di dokterku. Tapi bisa jadi gratis kalau kalian punya BPJS yang juga sudah dipindahkan ke dokter gigi kalian tersebut. Kalau karang gigi itu nggak bisa di cover BPJS karena karang gigi itu sifatnya estetika atau keindahan, jadi nggak bisa di cover dengan BPJS. Akan tetapi kalau cabut gigi itu di cover oleh BPJS. Tapi nih ada tapinya lagi, jarum BPJS dengan jarum normal itu beda rasanya ya. Jadi pertama aku cabut giginya pakai BPJS dan yang dicabut adalah gigi geraham. Kenapa gigi geraham? Karena pada saat itu gigi geraham aku bener-bener rusak, jadi kropos gitu. Terus dokternya bilang kalau ada gigi yang rusak lebih baik itu yang dicabut daripada mencabut gigi yang masih bagus. Oke lah ya, kita ikutin aja dokter karena aku sendiri aja nggak ngerti dunia gigi gitu, dunia pergigian itu nggak tahu. Dan gigi geraham itu kan gede ya dan lebih besar. Kalian bisa bayangin kan dicabutnya sakitnya kayak apa. Dan itu aku pakai BPJS karena pada saat itu aku nggak ngerti bedanya jarum BPJS dengan jarum umum. Oke, akhirnya aku coba dan suntikannya itu jarumnya ternyata gede banget dan rasa sakitnya itu ngilu banget, nget gitu. Akhirnya dicabut itu gigi geraham. Ya sudahlah. Oke, dan akhirnya dicabut. Proses pencabutan gigi sendiri sampai gigi keempat itu aku seling selama 2 bulan sekali gitu. 2 bulan sekali cabut gigi, 2 bulan sekali cabut gigi. Kalau giginya aku yang dicabut itu gigi normal dan ukurannya kecil, aku selingnya cuma 1 bulan karena emang gak terlalu sakit. Tapi gigi geraham sendiri yang dicabut pada saat itu emang bener-bener sakit parah. Sakitnya tuh parah banget, sampai makan aja aku nggak bisa, ngomong aja aku nggak bisa, aku kayak bisu. Padahal kerjaan aku pada saat itu adalah customer service. Jadi teman-teman customer service aku yang di depan itu mereka tahu banget kalau ada tamu datang aku nggak bisa ngomong sama sekali, nggak bisa ngomong itu nggak bisa banget. Jadi akhirnya aku minta tolong temanku untuk gantiin ngomong gitu. Sampai aku pernah ngomong sama temanku tuh pakai bahasa isyarat atau tulisan gitu. Aku nulis di kertas, emang susah banget ya, terus akhirnya mereka baca gitu. Dan emang itu pengalaman sakit banget sih dalam seumur aku. Kalau ada yang bilang putus cinta itu lebih sakit cabut gigi, bener dah, lebih sakit cabut gigi dan lebih sakit pasang behel. Kalau kalian mau tahu rasanya sakit banget. Buat kalian nih yang belum pasang behel atau mau berniat pasang behel, dipikirkan lagi ya. Kalau kalian udah mateng, udah fix, yakin, bisa, sanggup, oke, jalanin karena life must go on. Karena apa? Ini pengalaman lagi. Aku punya teman di kantorku yang pernah pasang behel, tapi dia tuh nggak kuat gitu, nggak kuat dengan sakitnya pakai behel. Akhirnya dia setahun aja pakai behel dan minta dicabut. Dan hasilnya adalah masih ada kayak ompong gitu bekas behel karena kan ada yang dicabut, jadi harus ditarik lagi, harus di bracket dan ditarik lagi kan agar giginya bisa rapet lagi. Nah dia nggak kuat, jadi nggak kuat itu akhirnya dia giginya agak ompong tapi sebelah pinggir gitu. Jadi kalau dia pas tanya sama aku, kamu yakin Mil mau terus
Ya iyalah, yakin 6 juta cuy. 6 juta yang hilang belum biaya perawatannya per bulan.